Rocky Gerung ya selalu menghujat dan menghina Presiden Joko Widodo yang telah benar-benar membangun bangsa ini. Namun demikian sekarang banyak orang yang berani melawan Rocky Gerung, sungguh luar biasa. Dan ini salah satu daripada hinaan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu. Itulah Rocky Gerung yang menyalahkan Presiden Jokowi pada saat ada orang bunuh diri karena katanya tidak bisa beli beras. Sebetulnya tidak ipel-ipel ya untuk membandingkan antara IKN dengan orang tidak makan. Namun demikian karena itu adalah Rocky Gerung sehingga dia dengan menghalalkan segala cara membanding-bandingkan antara IKN dengan beli beras. Ya, otaknya memang segitu. Pantas sekarang banyak orang yang menghujat Rocky Gerung karena memang otaknya kelas 2000. Hai Rocky Gerung, manusia tolol dan dungu, manusia monyet, yang nggak punya perasaan, yang nggak punya hati. Lu menghina presiden gua, lu yang dungu, lu yang bangsat, lu yang tolol. Ingat ya, gua nih orang Banten asli. Orang Banten. Gua dengan sikap lu seperti itu, lu lihat, gua memfatwakan kepada seluruh orang Banten dari Tangerang sampai Merak, sampai Ujung Kulon, sampai Lebak, semua orang Banten. Kalau ketemu lu dimanapun acara lu di daerah Banten, gua harapkan kepada orang Banten semuanya, pendekar Banten, kiai ataupun siapapun orang Banten, supaya lu diseret rame-rame. Ya, ingat, lu manusia dungu, tolol, bangsat. Ya, ingat ya, lu sudah menghina presiden gua dan presiden lu juga bangsat. Ya, ingat ya. Oke, dengar ya. Lu tunggu aja saatnya nanti. Kalau lu berkeliling di daerah Banten, ya, berkeliling daerah Banten, bikin acara apapun, gua berharap orang Banten seluruhnya siapapun yang menuju supaya diseret rame-rame. Dibawa ke kantor polisi, diproses hukum. Oke. Untuk abangku Rocky Gerung yang piawai berfilosofi, izin saya ingin berfilosofi juga di pagi hari ini. Belajar ya bang, belajar berfilosofi juga saya. Jika ucapan-ucapan abang itu ya saya ibaratkan sebagai pohon. Ada pohon dungu, ada pohon kampret, ada pohon pelongak-pelongok, ada pohon idiot. Dan abang saya umpamakan seekor tupai. Abang memang mahir sekali dan lincah sekali loncat di antara pepohonan itu. Namun abang gagal loncat di pohon terakhir bang, yang namanya pohon bajingan tolol. Abang terjatuh. Pohon bajingan tolol. Kalau sudah terjatuh bang, jangan lagi membela diri bahwa ucapan makian adalah kritik atas dasar demokrasi bang. Tolong bedakan bang. Kalau ini nggak dibedakan, abang apa nggak khawatir di kemudian hari ya ada siswa SMP atau SMA ya mengkritik guru atau kepala sekolahnya dengan cacian bajingan tolol, itu dibolehkan karena kritik demokrasi bang. Ada rakyat katakanlah ya mengkritik bupatinya, gubernurnya dengan ucapan bajingan tolol, dibolehkan karena atas dasar kritik demokrasi bang. Bahaya ini bang, bahaya. Tolong bedakan bang antara makian dengan kritik ya bang. Sekarang abang sudah terjatuh bang ya. Ingat bang,
di tahun 2019 85.600.000 sekian rakyat Indonesia dengan suara sah memilih presidennya ya Bang. Garis bawahi, memilih presidennya Bang. Bukan memilih bajingan tolol ya Bang, bukan. Baik-baik ya Bang, jaga kesehatan, semoga Abang panjang umur, di lapangan rezekinya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Abang. Wow, Rocky Gerung. luar. Jasa hina presiden keliling, jasa hina presiden keliling. Coba sini. Jasa apa kamu? Misi Pak, barangkali butuh jasa hina presiden keliling. Coba gimana contohnya? Ambisi Joko adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Bahaya kau ini. Kok seperti itu cara kamu cari uang? Saya kan butuh akal saya Pak. Jangan-jangan yang dukung kamu ini juga akalnya nggak sehat ini. Kamu jangan karena banyak dukungan dari orang-orang yang tidak sehat, mendingan kamu cari kerja yang halal. Oh iya, kamu sudah nikah belum? Belum nikah saya Pak. Oh, bagaimana kamu bisa meyakinkan jutaan orang di Indonesia ini? Kamu meyakinkan satu perempuan aja kamu nggak bisa, gimana sih? Aneh kamu ini. Ya udah, berapa tadi jasanya? Bayar seikhlasnya saja Pak. Jadi ini ada 100.000, 50.000, dan 2.000. Kan otakmu cuma segitu, jadi saya cuma bisa kasih 2.000 nih. Hah? Kok cuma segini Pak? Isi kepala kamu kan ukurannya juga cuma 2.000. Ngapain saya bayar banyak-banyak? Waduh, masih. Rocky Gerung mengucapkan sesuatu kalimat yang dinilai menghina presiden, menghina Jokowi. Saya kira tidak perlu ditanggapi ya. Ngapain ditanggapi? Orang-orang seperti itu juga memang harapannya ingin ditanggapi kan gitu. Jadi setiap orang yang cenderung ingin merendahkan orang lain, lalu kemudian menunjukkan bahwa dia seolah-olah lebih hebat dan lebih pintar daripada orang lain, itu sebetulnya orang-orang yang kerdil sama sekali tidak bisa dipedulikan gitu. Karena yang isi kepalanya cuma menghina, menghasut, dan merendahkan martabat orang lain, itu kan serendah-rendahnya dia mengucapkan penghinaan terhadap orang lain, begitu pula lah rendahnya dia berpikir. Jadi ngapain ditanggapi? Apalagi sampai dilaporkan gitu. Otaknya nggak sampai gitu di dalam moral etika berkomunikasi secara publik. Apalagi sampai melaporkan Refli Harun. Saya itu secara pribadi sama Refli Harun nggak ada masalah. Meskipun dia juga suka ngebahas-bahas tentang saya, kemudian membawa permasalahan-permasalahan pribadi saya gitu. Saya tidak peduli dengan Refli Harun karena orang-orang seperti itu juga mau kerja apa kalau nggak ngerja kayak gitu kan. Ya, saya orang yang paling tidak tertarik itu adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang berkomunikasi secara publik, apalagi misalnya Refli Harun ini dia nyari nafkahnya melalui channel YouTube untuk menambah penghasilan keluarganya, kok dilaporin? Saya kira nggak perlu gitu kan, kasihan. Dia mau kerja apa lagi kalau bukan di channel YouTube? Di pemerintahan juga tidak kepake gitu kan, biarin aja. Saya justru mengharapkan teman-teman saya, relawan-relawan yang saya pimpin hari ini, coba subscribe lah dia agar bisa mendapatkan viewer yang baik, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan yang baik gitu. Terima kasih, semoga sukses ya Bang Refli. Guys, sepertinya ada orang yang udah ketar-ketir mendengar pernyataan Bapak Muldoko tidak ada toleran lagi bagi orang yang menghina, menyerang pribadi Bapak Jokowi. Sekarang karena itu viral, maka Bapak Muldoko akan bertindak. Nah, guys, kemarin ya ada orang udah mengumpulkan rencana people. Nah, yang saya tahu ada 2 orang perempuan ya. Terus kemudian ada yang mengatasnamakan kiai lah, aktivis lah ya, untuk membela Gerung. Nah, kemudian orang-orang ini disangkut pautkan dengan agama, ras, kepemerintahan ya, itu disangkut dibentur-benturkan. Itu yang udah saya simak guys. Nah, apakah orang-orang ini udah mulai kejang-kejang ketika Bapak Muldoko mengeluarkan pernyataan bahwa bila mana ada orang yang menyerang pribadi Bapak Jokowi, maka mereka, Bapak Muldoko dan kawan-kawan tidak akan diam begitu saja. Nah guys, kita nanti ada beberapa orang ya yang mengaku aktivis, nggak tahu aktivis apa ya, yang berkumpul, ada pertemuan kemarin ya di suatu tempat, ada perencanaan ya, perencanaan people
ya. People power, bro, ya. Nggak habis-habisnya saya ini ya menyimain orang-orang itu dikit-dikit people power, nggak tahu apa power bang, apa power yang dana, ya. Pokoknya disitulah guys, ya yang saya tahu ada 2 orang wanita loh ya. Nah, semakin asik aja kayaknya ya, ada pernyataan Bapak Muldoko seperti itu. Nah, mereka mulai gejang ya, mulai panik ketika ada pernyataan bahwa harus dipolisikan ya, tidak ada toleransi lagi bagi orang menyerang pribadi Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Muhammad, warga masyarakat Kecamatan Obat Tengah. Video ini saya buat atas keprihatinan saya terhadap ucapan seorang Rocky Gerung yang menghina seorang presiden yang kami cintai, yaitu Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu, kami menghimbau, mendesak kepada pihak yang berwenang agar melakukan pencegahan, menangkap dan mengadili Rocky Gerung sekarang juga, sebelum puncak kemarahan rakyat semakin meningkat. Terima kasih. Salam dari kami, rakyat yang selalu mencintai seorang pemimpin. Merdeka! Ya, Rocky Gerung sekarang sudah banyak orang yang berani mengecam dia karena sungguh keterlaluan di dalam menghina Presiden Joko Widodo ya. Oleh karenanya Rocky Gerung siap-siap saja nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik, tentu saja orang-orang seperti Rocky Gerung harusnya ya dikarungin saja. Karena hanya bikin apa ya istilahnya, bikin kacau, bikin ya resah saja. Dia hanya pandai mengompor-ngompori dan bagi para pembenci akhirnya bertambah ya. Dan bagi orang yang otak dungu seperti Rocky Gerung tentu saja akan tergiur dengan cacian dan hinaan daripada Rocky Gerung. Sehingga kalau menurut saya sih Rocky Gerung harus dibungkam. Orang seperti ini tidak memberikan kontribusi buat negara sama sekali tidak ada kontribusinya, malah sering bikin gaduh saja. Aduh.